dengan hitungan minggu itu bisa 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Ngobrol-ngobrol sama mereka, kayak gimana caranya? Saya bilang sewa satu warnet, ada 10 komputer, buka semua, biarkan dia jalan. Ntar channel bosnya beli warnet pula, buka warnet pula. Jangan bosnya beli HP aja, itu kami bisa bawa 5 butik sokang nanti. Nanti Didit panggilnya ini. Lebih baik punya tuyul yang instan. Maksudnya instan ini ya kayak sewa warnet, kita viewer stay gitu kan. Atau organik nih yang bagus. Saya saran organik. Organik ya? Biar uangnya berkah. Merawat tuyul digital, Ali Wofan. Nih, kita akan bincang bagaimana tuyul digital, di era serba online, internet yang tak bisa udah menjadi kebutuhan primer ya. Yeah. Internet sekarang udah jadi kebutuhan primer, begitu juga smartphone, ya kan? Begitu juga media sosial. Tidak ada satu orang pun yang udah punya smartphone tidak punya media sosial, bahkan nenek-nenek dan kakek-kakek sekali. Nah, melihat ini sudah mendarah daging sepertinya gitu. Bahkan ada beberapa orang yang ke WC, kamar mandi, sebelum tidur udah bawa HP kan. Nggak tahu lah mau jadi apa lagi gitu. Nah, bicara tentang era digital, online, internet, pasti ada sesuatu yang bisa menghasilkan kan? Iya, pasti ada. Dan sesuatu itu yang akan kita bicarakan hari ini, Li. Oke. Sesuai dengan topiknya itu tuyul digital. Ya paling tidak hari ini kita berkenalan dengan si tuyul. Oke. Iya kan, berkenalan dengan si tuyulnya. Tuyul digital ya, apa ini maksud tuyul digital gitu? Tuyul digital itu secara gamblang gitu melihatnya, dia bekerja sendiri. Orangnya nggak bekerja. Nah, kalau kita direlatekan sama digital, itu ya orangnya di rumah, tuyulnya bekerja dengan trik-trik yang para pemilik yang sudah diketahui, dan itu menghasilkan banyak profit dan sudah dibuktikan oleh banyak orang juga, dan hasilnya dolaran. Dolar ya? Dolar. Mata uang dolar ya? Mata uangnya dolar. Dan maka nggak heran sekarang, apalagi pandemi, yang berjaya adalah konten kreator, para pemelihara tuyul digital. Tapi kami belum berjaya, Li. Belum gimana? Masih ngap-ngap bawang, hei! Proses. Editor pening, kan? Tidak mudah memang memelihara tuyul. Iya, memang pasti banyak yang dikorbankan, ya kan, bicara tuyul. Nah, proses kerja tuyul digital itu sendiri nih, yang pengen saya ketahui. Oke. Sebenarnya setiap platform itu punya beda-beda cara kerjanya, tapi dengan satu soft atau sesuatu yang membantunya, kita katakan AdSense, itu yang membantu mereka, dari kita bisa katakan YouTube, Facebook, TikTok, kemudian Instagram. TikTok udah bisa monetize? TikTok belum bisa monetize, tapi ada beberapa orang yang menghasilkan uang dari TikTok hanya dengan joget-joget. Ya, endorsement. Endorse Ya, ya. itu kan dia hanya menampilkan goyang-goyang. Salah satu yang real itu adalah endorse ya. Endorse itu. Baik Instagram, Facebook, segala macam. Itu cara kerjanya ya, kita harus banyak viewer, itu pasti. Harus banyak subscriber, ya view juga, harus ada personal branding. Contohnya gini. Ketika miara tuyul digital, yang dilihat siapa pemeliharanya? Apa keuntungannya? Ketika saya penonton pengen melihat sesuatu dari tuyul, contohnya dari YouTube atau IG, apa yang saya dapatkan dari tuyul itu? Ketika saya dapat, saya akan ikutin terus. Ya, ada feedbacknya. Cara kerjanya kayak gitu. Dan kalau dia berhasil untuk dimonetize, Google akan approve, Google akan terima, Google akan bayar habis-habisan. Karena keuntungan juga kan? Karena keuntungan buat Google. Ada tadi yang menarik itu adalah personal branding gitu. Dan sejauh ini, selama ini gitu, yang ya kalau kita lihat di YouTube atau Instagram, dua ini yang lagi hype, naik Ya. luar biasa gitu.
apalagi di era pandemi, di masa pandemi ini, Iya. personal brandingnya yang pemilik tuyul, pemilik tuyul itu ya rata-rata orang yang punya nama ya, brandingnya baik politikus, artis atau Iya, benar. akademisi gitu. Nah, yang follow, yang viewer itu banyak sekali gitu. Dan pentingnya personal brandingnya. Nah, bagaimana membangun personal branding sendiri? Membangun personal branding kalau di sosial media, ternyata digital, itu apa yang kita post, apa yang kita rilis di akun kita, itu diri kita. Contoh, Skill gitu ya. skill, contohnya seorang advertiser yang bicara tentang Facebook Ads, kemudian IG Ads. Bagaimana mereka mendapatkan uang untuk bisa mendapatkan para viewer. Mereka kasih kelas. Mereka tunjukin, aku bisa ini. Mereka selalu up to date untuk berita-berita yang baru rilis, fitur-fitur yang baru rilis dari pusat Instagram atau official Instagram yang rilis, mereka akan kasih tahu ke viewer mereka. Nah, bicara menghasilkan kan ada dua cara nih sebenarnya. Ya. Yang pertama itu adalah dari endorsement. Iya. Dan endorsement ini yang paling penting adalah personal branding. Personal branding, Yang kedua itu adalah konten. konten. Nah, ada satu nih tuyul, berarti ada dua tuyul sebenarnya ya. Ada satu tuyul yang memang dihasilkan tanpa ada endorsement, yaitu dari monetize AdSense, iklan itu. Iklan. Nah, kita bicara satu dulu nih. Kalau bicara tentang endorsement, kita kalah dengan artis, dengan branding kan, ya kan? Nah, kita bicara monetize yang di-approve sama YouTube dan dimitrakan sama Google AdSense. Sebenarnya langkah-langkah yang bagus untuk kayak katakanlah kayak saya gitu kan, pengen punya YouTube dan menghasilkan. Yang paling susah mengejar itu adalah subscribe dan viewer. Nah, minimal saya mampu mengejar dua ini dulu dah gitu. Masalah hasil belakangan lah. Karena kalau dua ini nih yang paling penting itu apa sih? Nah, kalau saya sudut pandangnya beda. Buang viewer, buang subscriber. Pikirin konten. Kenapa harus mikirin konten? Orang butuh apa? Orang mau apa? Contohnya gini. Saya akan subscribe kamu mau kasih apa ke saya? Feedbacknya apa? Timbal baliknya ya. Timbal baliknya apa? Kalau kamu kasih saya sembarangan, saya nggak akan subscribe kamu. Ya walaupun hanya subscribe-nya 1, tapi itu akan dipantau YouTube. Contohnya itu. Fokus, kemudian konsisten. Biasanya ada ritme yang biasanya para konten kreator tuh mengatakan seminggu tuh ada 2-3 kali untuk upload. Kemudian dengan teknik-teknik hashtag, riset Google Analytics dan segala macamnya, dan itu perlu tim. Kalau dikerjain sendiri, waduh banget. Berarti ada orang yang riset, terus ada analisis. Tim analisisnya ada. Tim analisis. Tim analisisnya ada. Kemudian peka trending. Peka trending itu kenapa harus itu yang kita garis bawahi, peka trending lagi mencuat sekarang, kita harus ikutin. Kita harus ikutin. Itu kenapa perlu? Karena untuk melombakan masuk ke explore-nya YouTube. Berarti gini, tidak masalah bikin konten yang lagi trending. Tidak masalah. Tapi konten apa yang harus kau buat nih sehingga berbeda gitu ya. Dan menarik untuk ditonton. Nah, dan itu yang dilakukan sama Deddy Corbuzier. Yeah. Podcastnya Deddy Corbuzier, trending apapun menjadi obrolan podcastnya gitu loh. Tapi yang unik di situ yang tetap ditonton Deddy adalah perspektif. Dan bicara kontennya apa? Kalau subscriber sama viewer, iya di belakang itu memang perlu. Tapi kita pikirin konten. Kalau konten yang jadi ada breakdown betul-betul, tim analitiknya udah tahu betul-betul siapa-siapa nih. Risetnya bener, bagus. Yakin saya bisa dengan berapa bulan dengan betul. Idealnya berapa tuh biasa? Kalau untuk analisis itu, apakah perlu untuk seminggu sekali atau sebulan sekali kita mencoba? Kalau seminggu sekali terlalu dekat. Idealnya berapa bulan? Ideal tuh biasa 2 bulan. 2 bulan. Tergantung postingnya seminggu berapa kali. Oh iya gitu. Biasanya ada kawan-kawan ini enggak ada pakem tertentu. Biasanya ada kayaknya sebulan kita harus punya 10 konten. Sebulan 10 push push. Setelah habis sebulan lihat grafiknya.
kan di YouTube ada tanggal-tanggalnya, naiknya kapan, turunnya kapan. Nah, habis kontennya itu dilihat mana nih yang menonjol, kemudian di breakdown, dievaluasi lagi apa yang kurang, dan itu sebulan sekali ya. Saya pikir ya normal, tunggu breakdown suatu konten yang udah rilis. Nah, sebelum kita bicara ini ya, bicara tentang analitik nih. Tapi gitu, bicara konten itu akan kalah nih, khususnya di Indonesia, akan kalah dengan konten-konten, maaf nih, konten-konten sampah. Ya kan, entah itu berbau seks, entah itu hal-hal yang konyol dan segala macam, dan itu viewernya lebih banyak ketimbang konten-konten yang betul-betul bermanfaat. Itu penyebabnya apa itu? Kalau apakah memang negaramu itu suka nonton, warga negaramu suka nonton video-video yang aneh, yang Kalau saya pikir sih orang Indonesia butuh hiburan. Butuh hiburan ya, entertaining. Ya hiburannya terserah. Mau apapun itu, mau celah orang atau segala macam, penting hiburan, yang penting tertawa. Itu aja. Dan untuk dapetin unik dari konten, ya mungkin harus cari nih audiens yang benar-benar butuh konten gue. Makanya ada breakdown umur, breakdown interest, dan macam lagi. Iya, kalau di analitik tuh ada usia penonton, ada gender, laki-laki atau perempuan, ada macam. Efektivitas unggah jam tayang dan hari gitu. Ternyata yang saya tahu selama ini ya, saya tahu itu untuk upload itu tuh harus memilih juga harinya gitu. Jam publisnya kalau bisa memang udah betul-betul dianalisis nih. Video ini penontonnya kan banyak nih jam segini. Kayaknya coba kita upload jam segini dan hari ini gitu. Ya sama kayak Instagram ya. Sama kayak Instagram. Kenapa? Karena ketika suatu akun YouTube udah ada subscriber, contohnya ya 1000 atau 800 700. Kan insight-nya ada tuh, laporannya ada kapan sih mereka main YouTube, jam berapa sih mereka main YouTube. Nah, makanya biasa YouTuber itu jangan lupa nyalain lonceng untuk pengingat, biasanya itu segala macam. Dan kita harus tahu jam-jamnya, dan itu random, setiap YouTube beda-beda, audiensnya beda-beda juga jam unggahannya. Nggak ada rumus mutlak untuk hal itu sih. Nah, kita bicara konten dulu nih sebelum bicara analitik. Konten tadi belum tuntas. Bicara konten yang betul-betul bermanfaat, bagus, dan perbedaannya dengan konten sampah itu, walaupun viewernya tidak mengejar nih, gitu. Begitu konten sampah itu banyak disukai, viral, lanjut kan. Tapi konten yang bagus nih gitu, walaupun lambat tapi penontonnya tetap ada, grafiknya pelan tapi naik gitu. Dan itu apakah dibantu oleh YouTube sendiri atau gimana itu? Enggak. Ya memang kontennya bagus, kontennya bagus. Disenangin orang. Kalau saya mandangnya dua berbandingan itu, terkadang konten yang kata abang tadi itu bilang, ketika di satu viral dan mungkin konten-konten yang lain itu akan down kebanyakan. Dan teknik mereka biasanya merubah semuanya, mengganti semuanya. Kemudian mereka akan mikirin konten yang bagus karena audiensnya dapat, akan privat rilis konten-konten yang paling bagus. Ini salah satu teknik yang pernah digunakan oleh satu akun katanya. Dapat jam tayang itu gampang, dapat subscriber itu gampang. Saya kaget kenapa. Ini saya tahu organik, saya tahu dapatnya organik itu gimana caranya. Tapi dengan hitungan minggu itu bisa 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ngobrol-ngobrol sama mereka, gimana caranya? Saya bilang sewa satu warnet, ada 10 komputer, buka semua, biarkan dia jalan. Bener juga nih orang nih, bener juga. Biasanya gitu lagi, buat punya email. Tapi sekarang kan udah jarang warnet. Ya itu jarang warnet sih. Itu salah satunya. Teknik yang kita dikatain curang, sah-sah aja, YouTube nggak marah. Ntar channel bosnya beli warnet pula, buka warnet pula. Jangan bos ya beli HP aja, itu kami bisa bawa 5 butir sokang nanti. Nanti Didit bang ya ini. Nah, kita bicara tentang analitik nih. Analitik yang tadi kita bicarakan itu bagaimana memilih hari, gitu kan? Menganalisis hari dengan konten ini, kayak konten ini harus hari ini. Jam tayang, gender, dan itu harus dianalisis. Betul, ya? Dianalisis bener-bener. Yang saya dapat dari beberapa YouTuber yang mainnya bersih, yang organik, yang mainnya bersih. Sah gampang. Karena dikatain sekarang menjadi YouTuber cukup telat, tapi masih ada waktunya.
karena udah benjamur setiap orang pengen jadi YouTuber karena ya dengan penghasilan yang luar biasa, hitungannya dolar. Kawan-kawan cari sendiri ya berapa hitungan per klik untuk AdSense-nya. Kita nggak bahas itu. Dan kesulitan bagi kawan-kawan daerah sebenarnya. Salah satu masalahnya kenapa YouTuber di daerah itu agak sulit naik ya ketimbang kawan-kawan orang-orang di Jakarta, apalagi public figure ya, artis gitu. Nah, di daerah saya jarang melihat nih konten-konten daerah. Bukan konten daerah tapi konten-konten yang dibuat di daerah yang naik walaupun bagus gitu. Banyak gue konten-konten daerah yang bagus. Banyak. Tapi jarang. Ya di Pontianak sendiri, di Kalbar sendiri hanya beberapa. Ya karena saya nggak tahu yang berasa ada bahasa mungkin yang pertama ataupun hashtagnya nggak kena. Ya mereka pengen buat konten kreator yang bagus semuanya udah breakdown. Tapi tim analitik harus ada untuk ngeriset hashtag. Bisa nggak kalau bikin konten tapi market viewer itu tuh bukan di Indonesia tapi di luar? Oh bisa, tentu bisa. Itu lahan hitungannya lain dari Google. Kita buat di Indonesia, tapi untuk sana ada itu. Ada. Nanti kita ngopi. Ada, dan itu caranya sedikit ya. Dengar-dengar sih memang secara per kliknya lebih 3 kali lebih besar daripada ads-nya Indonesia gitu. Nah, cukup besar, Pak. Cukup besar ya, 3 besar, kali besar katanya, 3-4 kali lipat besar per klik. Besar. Kalau nggak salah kalau Indonesia itu 0,4. Kalau ini nggak salah ini ya, mungkin kalau kamu bisa diklarifikasi. Kalau Indonesia 0,7, kalau Amerika 1-7. 1-7. 1-7 dolarnya. Kalau Indonesia tuh 0,7 sampai 1,2 kalau nggak salah. Itu kalau nanti kawan-kawan bisa dicek. Saya juga agak lupa kemarin baru breakdown YouTube-nya juga sih. Oh, YouTube ya. Karena lebih tapi saya nggak punya YouTube, Pak. Hanya untuk orang medsos ya. Medsosnya ada. Tapi bisa ya, misalnya kita buat konten yang misalnya konten kita ini gitu loh. Kita targetkan konten kita ini yang nonton luar. Bisa, Pak. Untuk AdSense-nya juga bisa. Itu bisa diatur semua. Itu oh yaudah tadi udah aku bilang nanti kita ngopi soal. Itu bisa. Karena nggak mungkin kita langsung bahas itu tanpa kita kasih pengantar. Nah ini kita kasih pengantar dulu nih buat kawan-kawan yang nonton gitu. Nah di Pontianak bisa konsultasi sama Ali. Silakan cari rumahnya. Gitu. Seberapa besar pengaruh interaksi? Kita ambil satu YouTube lah karena ini kita lagi di konten di video yang untuk diupload di YouTube. Nah seberapa besar pengaruh interaksi seperti komentar, like, share gitu. Seberapa besar pengaruhnya? Sangat besar. Kalau kita karena mereka algoritma sosial media, algoritma digital itu nggak jauh beda. YouTube gitu juga. YouTube juga sama. Kenapa? Yang dihitung adalah ketika kontennya bagus segala macam. Yang di breakdown adalah IR-nya atau bisa dikatakan engagement rate. Engagement rate-nya itu di mana komen akan dihitung, like-nya akan dihitung, share-nya akan dihitung. Habis itu ada rumus matematikanya, Pak. Ini begini kali ini baru dapat 40%. Di situ ada yang mahal itu. Yang mahal itu, Pak. Baru kita akan tentukan, ini bagus nih, pertahanan kayak gini nih. Wah. Makanya para konten kreator jangan lupa like, komen dan subscribe dan Pak share. Itu penting, Pak. Itu interaksi, itu interaksi. Karena algoritma YouTube akan ngelirik ketika bagus nih interaksinya, dia mah akan masuk explore. Ketika contoh kita ambil konten makanan daerah, dia asam pedas kita kan ada konten kreator membuat asam pedas dengan hashtag yang benar. Di situ banyak orang komen, di situ banyak orang share, dan kemungkinan dia akan rekomendasiin ke YouTube, akan masuk explore, dan banyak orang akan lihat. Explore maksudnya timbul di feed? Timbul ke pencarian. Ke pencarian ya? Pencarian. Berarti belum di feed? Timbul ke pencarian. Di timeline maksudnya? Di feed pula di timeline. Tapi mereka ada tim analitiknya, tim risetnya, dengan hashtag mereka. Ketika ditulis misalnya, makanan enak, mungkin mereka akan nomor 1. Kalau untuk rekomendasi, misalnya begitu buka aplikasi YouTube nih di HP gitu, video kita gitu, itu muncul di timeline itu gimana caranya? Apakah pengaruh dengan viewer,
dan semuanya viewer, like dan subscribe-nya gitu. Sebenarnya sih Pengaruhnya di mana? kalau YouTube sekarang berdasarkan, contohnya saya nggak subscribe nih salah satu akun, Nggak muncul ya? akan muncul Pak. Salah satu akun YouTube yang saya nggak subscribe, tapi saya sering nonton, itu muncul terus di feed saya, itu muncul terus, malah paling banyak karena sering nonton. Wah, anjir. Ya coba teman-teman coba aja lah googling tas gitu, buka. Nah nanti buka medsos nih, berapa menit kemudian atau 1 jam kemudian buka medsos, ada iklan-iklan yang Kan kita cari. itu pasti kena. Pasti kena. Nah itu jual beli data sebenarnya, itu pengaruhnya. Pasti kena itu. Nah tadi ada bicara tentang tagging yang benar, tagar yang benar. Tagar yang benar. Nah pemberian tagar yang benar ini maksudnya seperti apa sih? Kontennya apa dulu? Kita bicara tentang, misal tadi saya sampai das, kita bicara tentang food. Kita akan breakdown 15 atau 30 hashtag yang untuk ditempel di konten kita. Tapi sebelum di itu kita akan analisis. Contoh, salah satu Google Analytics yang bisa, yang simple. Tapi kalau ada software platinum, yang premium itu lebih bagus lagi. Ada salah satu software yang premium yang bisa merekomendasikan hashtag yang keren, yang relate. Itu terjamin? Hah? Itu terjamin? Terjamin, Pak. Udah, soalnya bukan saya yang mengatakan terjamin, itu sudah verified by YouTube atau certified by YouTube. Oh, sertifikat dengan verifikasi ya? Ada YouTube. Soalnya mereka udah tulis itu di software mereka. Tapi bukan, kalau saya bohong, mereka juga bohong. Bicara tentang tagging berarti harus sesuai. Harus sesuai. Misalnya makanan, kita kasih tagging masakan enak, Masakan enak atau apa segala macam. Tapi sebelum ditulis Pak, masuk ke Google Analytics. Setelah masuk Google Analytics, kita lihat nih kompetitor ini yang mana nih. Kalau di situ banyak pesaing, kita cari yang lain. Yang pesaingnya lebih rendah, tapi kemungkinan konten kita bisa bersaing di situ. Susah gampang Pak. Loh, jadi kalau cari hashtag Bukan jangan ngikutin yang kita subscribe-nya 1000 nih. Jangan yang punya subscribe 4 juta atau 5 juta. Mungkin munculnya di ribuan di bawah kali ya. Kemungkinan. Karena gini loh, ada 1000, misalnya ada yang satu iklan makanan enak. Kompetitornya YouTube besar yang 4 juta, 5 juta, yang 1000 tenggelam, Pak. Jadi saranmu untuk YouTube kita ini apa nih? Supaya bisa menghasilkan, kasihan kan? Jadi kalau tuyul semuanya ke sesuatu aplikasi ataupun software apapun yang sifatnya online, jika lo bisa menghasilkan, bisa dimonetize, yaitu tuyul gitu. Berarti kita yang punya Facebook berarti punya tuyul. Cuman tuyulnya enggak menghasilkan. Ya sama kayak channel bos enggak dirawat tuyulnya. Jadi malas kerja. Ngapain enggak dirawat? Malas kerja lah. Enggak dikasih makan. Jadi saranmu nih, lebih baik punya tuyul yang instan. Maksudnya instan ini ya kayak sewa warnet, kita viewer stay gitu kan. Atau organik nih yang bagus. Saya saran organik. Organik ya? Biar uangnya berkah, Pak. Lagi pula kan kalau instan banyak keluar duit dulu kan. Jadi gini loh, semua itu bisa dikejar dengan tim yang oke. Semua itu bisa dikejar dengan tim yang oke. Ini kayak gini nih, harus capai ini gini. Harus tim yang oke. Dan tahu dia kapasitasnya. Semuanya ya kalau punya tim kayak gini misalnya gini, itu pikir kalau sewa warnet sayang. Buat apa ini ada gitu kan? Ada timnya ada, tapi sewa warnet. Tapi pikir timnya ada, tinggal dicoba untuk dikuatin ya, untuk dipelajari perlahan-lahan aja, coba pelajari. Yakin saya bisa tembus. Organik. Dan organik itu enaknya punya fans sendiri. Jadi YouTube channel itu punya brand sendiri. Contoh ya, ingat podcast, ingat Deddy Corbuzier, nggak ada lain. Biar orang banyak main podcast, tapi yang tahu podcast adalah Deddy Corbuzier. Udah brand awareness. Itu udah tahu. Ingat podcast, ingat brand awareness. Emang kalau bicara advertising, kalau kita sematkan di dalam konten gitu, konten kreator kita seperti channel sendiri gitu kan. Yang pertama itu ya memang brand knowledge-nya yang dibangun kan, bagaimana memberitahukan orang, mempublikasikan, menginformasikan bahwa channel kita ini gitu. Ya sama yang dilakukan Deddy Corbuzier kan.
ketika bicara podcast ya udah Podcast. YouTube-nya Deddy Corbuzier. YouTube-nya. Padahal sebelum Deddy Corbuzier banyak yang main podcast. Sebenarnya banyak main podcast, tapi dia udah nggapai dulu bernaurus untuk podcast Deddy Corbuzier. Jadi saranmu organik ya? Organik. Walaupun agak lama. Kalau lama nggak? Yang penting ini ya. Alun-alun rasa kelakon Pak sih. Yang penting itu berkah. Yang penting berkah. Kalau mau nyampe keberkahan, kalau bahasa Putu Sibaunya itu istiqomah ya. Istiqomah. Konsisten. Soalnya gini, sayang loh kalau udah timnya dibentuk tapi masih pakai cara yang seperti itu, sayang. Soalnya kayaknya timnya nggak fungsi. Soalnya gitu, soalnya kayaknya timnya nggak fungsi. Karena apa ya, proses pembelajaran sih. Contohnya gini, kalau pakai warnet itu nggak ada dapet insight-nya atau wawasannya. Bagaimana cara dapat ini, bagaimana breakdown ini. Tapi kalau organik itu akan dipantau. Oh kayaknya kita turun di sini, kayaknya kita turun di sini. Sehingga ada dapat knowledge, ada wawasan yang dapat setiap hari. Ada Dan knowledge itu sebenarnya di sini. ketika ke berikutnya itu udah banyak, udah penuh. Mau main konten apapun udah. Kalau Deddy Corbuzier sih wajar kan, orang IT-nya dari lulusan Wih. Australia. Itu nah heran, Pak. Organik. Daripada sewa warnet bagus beli fitur premium ya. Wih, betul Pak. Daripada sewa warnet, bagus beli feature premium. Itu ngebantu. Seberapa besar nih kalau kita punya fitur kan ada fitur-fitur di YouTube, di Ads itu yang premium ya di YouTube itu. Kayak analitik dan segala macam atau beli software analitik yang kayak dibilang tadi, itu seberapa besar efisiennya untuk konten kita. Tergantung siapa yang gunain sih. Itu hanya senjata berarti. Itu senjata. Iya senjata. Itu senjata. yang Tiket emang di premium itu banyak sekali analitiknya. Itu banyak sekali. Kita harus bisa membacanya. Berarti masalahnya bukan di premiumnya, berarti orangnya yang perlu kita cari dulu Untuk ngebaca bacaan itu. Ya sama kayak kamera berarti kan, sebagus apapun kameranya, tapi orang yang pakai kameranya tidak pandai, ya hasilnya pun jelek. Walaupun mereka ada rekomendasi hashtag ya, rekomendasi hashtag segala macam, tapi kita harus juga menyesuaikan dengan YouTube kita apa nih, berapa. Ya bolak-balik gitu sih sebenarnya. Ya berarti riset dan analisisnya yang paling penting. Sih. Nanti kita coba di rumah di rumahku, kau di rumah kau, aku di rumahku. WhatsApp gitu ya. Bicara konten channel pada akhirnya tujuannya adalah kolaborasi Benar. ya kan? Kolaborasi. Kalau kita lihat konten-kontennya ini YouTube-nya channel artis, akademisi, politikus, semuanya kolaborasi ya. Semuanya kolaborasi. Ada Helmi Yahya di situ, ada banyak lah. Yang politikus tuh kayak Helmi Yahya, presenter politikus juga. Karena dia kolaborasi pada akhirnya. Dan pentingnya collab Itu penting karena penting sekali sih karena saling dukung satu sama lain. Terima kasih Ali, mudah-mudahan sukses usaha advertisingnya, Amin. smart digitalnya, dan kita tunggu nih kerelaan hati gitu kan untuk membantu kita di sini, ya kan, gimana bisa berkembang lebih baik gitu kan, ya minimal ajarinlah untuk menganalitik Bang ya. Oke, terima kasih banyak kali, sehat selalu nih, Amin. sukses. Amin.